Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk perjumpaan kita ini, sekarang kita masuk ke materi kebugaran jasmani. Ini kebugaran jasmani ini khususnya untuk kelas 11. Maaf, di sini ada salah kelas 10 karena Bapak lupa. Baik. Di part 1 dengan materi latihan kebugaran jasmani, ini part 1-nya. Nantikan part 2-nya. Baik. Adapun kompetisi dasar kebugaran jasmani ini, yang pertama menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan atau kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Ini menggunakan instrumen standar. Kemudian mempraktikkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama itu mengidentifikasi, menganalisis, memahami dan menirukan gerakan latihan kekuatan otot, daya tahan jantung dan paru-paru, atau daya tahan pernapasan, kelenturan, dan komposisi tubuh yang diperagakan guru atau peserta didik yang mampu. Kemudian melakukan tes kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan yang meliputi koordinasi, power, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, dan akurasi, atau ketepatan secara berpasangan atau dalam kelompok dengan koordinasi yang baik. Sebelum kita masuk ke latihan kelincahan kebugaran jasmani ini, alangkah baiknya kita mengerti apa itu kebugaran jasmani. Baik, di sini kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kesalahan berlebihan. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan. Itu dia pengertian tujuan jasmani ini. Baik, kita masuk ke latihan kebugaran jasmani. Di sini ada latihan kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi dan arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dihadapi dan dikehendaki. Kelincahan ini merupakan kombinasi dari kecepatan, kekuatan, kecepatan reaksi, keseimbangan, kemudian kelenturan, dan koordinasi. Itu dia. Ini kegunaan kelincahan ini untuk mengordinasi gerakan-gerakan secara simultan, mempermudah penguasaan teknik tinggi, membuat gerakan menjadi efektif dan efisien. Ini serta mempermudah orientasi terhadap lawan dan lingkungan. Seperti ini dia latihan kelincahan ini. Baik, sekarang ada di sini 7 prinsip-prinsip latihan kelincahan. Yang pertama itu, dalam latihan harus ada gerakan mengubah posisi badan dan arah. Ini memang sudah wajib, karena dalam latihan itu yang namanya kebugaran jasmani itu harus ada gerakan. Kemudian rangsangan terhadap pusat saraf
sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu latihan kelincahan karena koordinasi sangat penting. Koordinasi itu memang sangat penting untuk melakukan kelincahan. Adanya rintangan-rintangan untuk bergerak dan mempersulit kondisi, alat, lapangan, dan sebagainya. Ini rintangannya. Misalnya seperti lari rintangan dia. Ada setiap lari itu ada rintangannya. Kemudian ada pedoman yang pasti dalam latihan. Ini nomor 5 ini jangan melatih kelincahan sesudah latihan kekuatan dan ketahanan. Kemudian sebelum latihan kelincahan perlu dilakukan pemanasan sebaik-baiknya, terutama persendian-persendian supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan ini. Kemudian berlatih kelincahan sebaiknya di pagi hari karena sasaran utama dan dasar latihan kelincahan adalah pusat susunan saraf. Itu dia. Baik, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk kelincahan. Di sini bentuk-bentuk kelincahan ini yang pertama lari bolak-balik. Ini dia, lari bolak-balik. Lari bolak-balik adalah lari secepat dari titik yang satu ke titik yang lain sebanyak 10 kali. Jarak titik yang satu ke titik yang lain sekitar 4 sampai 5 meter. Setiap kali sampai pada suatu titik, pemain sudah harus berusaha untuk secepatnya membalikkan diri untuk lari menuju ke titik yang lain. Jumlah ulangan tidak perlu terlalu banyak karena akan menyebabkan kelelahan. Jika kelelahan sudah mengaruhi lari, mempengaruhi lari, jika kelelahan mempengaruhi lari pemain, latihan tersebut sudah tidak tepat lagi untuk melatih kelincahan. Dalam latihan ini, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan mengubah arah dengan cepat pada saat berlari. Misalnya titik yang ini berlari ke titik yang ini. Jaraknya ada 4 meter atau 4 sampai 5 meter itu. Jadi dia berlari, balik lagi, lari lagi, kemudian ini melatih kelincahan juga namanya. Itu dia. Sekarang lari zigzag. Latihan ini dilakukan dengan cara berlari berkelok-kelok dengan cepat sebanyak 2-3 kali di antara beberapa titik, misalnya 10 titik, jarak setiap sekitar 2 meter. Ini dia. Dari titik pertama ke titik 2, jaraknya 2-3 meter. Kemudian dia zigzag. Titik yang satu ke dua, kemudian ini garis terputus-putus inilah gerakan larinya. Zigzag dia, zigzag. Ini juga termasuk melatih kelincahan pemain. Ini arah lari yang harus dilewati, kemudian yang ini arah patok, titik yang dituju. Ini dia. Dan ini tempat patok titik pertama atau titik ke-6. Ini dia, yang 6. Sekarang masuk ke squat tools atau dorongan jongkok. Jongkok sambil menumpukan kedua lengan di lantai. Kemudian selanjutnya posisi kaki ke belakang sehingga seluruh tubuh lurus seperti sikap push up. Yang pertama itu jongkok sambil menumpukan kedua tangan di lantai.
Ini dia. Coba perhatikan gambar di atas. Kemudian selanjutnya posisi kaki ke belakang. Ini dia. Sehingga seluruh tubuh lurus, seluruh tubuh lurus. Seperti sikap push up. Ini dia. Seperti sikap push up. Dengan kedua lengan tetap bertumpu di lantai. Tarik kedua kaki ke depan di antara kedua lengan hingga kembali ke posisi semula. Nah, ini dia. Hingga kembali ke posisi semula. Kembali berdiri tegak. Nomor 4. Ini dia. Seluruh rangkaian dilakukan dengan cepat. Lakukan dorongan jongkok sebanyak 3 set dalam 8 kali repetisi. Itu dia. Sekarang kita masuk ke lari rintangan. Lari rintangan adalah lari sambil menghadapi beberapa rintangan setelah menempatkan beberapa rintangan di suatu ruangan. Kemudian berusaha secepatnya untuk melalui rintangan tersebut dengan cara melompati atau menerobos, memanjat, dan sebagainya. Latihan kelincahan ini harus dilakukan dengan cepat. Baik, sampai di situ dulu materi kita tentang kebugaran jasmani. Nanti di part 2-nya kita masuk ke latihan kekuatan dan latihan daya tahan tubuh. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, boleh dicantumkan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.